Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini ada pertentangan antara Yesus dan beberapa orang Farisi, yaitu pada hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan melalui ladang gandum, di mana dalam aturan Yahudi tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tetapi para murid pada hari Sabat itu memetik bulir gandum, menggosoknya dengan tangan dan memakannya. Hari Sabat tidak melarang berjalan kaki dalam jarak dekat, dan adat tidak melarang memungut atau mengambil sisa gabah dan mesin penuai. Ia melarang menuai dan mengirik. Hanya penafsiran yang sangat sempit yang bisa menggambarkan memetik sebagai menuai dan menggosok-gosokkan tangan sebagai mengirik. Namun nampaknya itulah yang terjadi dalam perikop ini. Secara teknis mungkin benar bahwa para murid mungkin telah melanggar hukum. Hukum sangat penting di dunia kita. Jika kita tidak memiliki undang-undang, siapapun dapat melakukan apa yang mereka ingin lakukan, dan tidak akan ada konsekuensinya jika merugikan orang lain, mencuri apa yang bukan milik kita, atau menipu orang lain. Hukum mempunyai tujuan yang lebih tinggi. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, ketika orang-orang Farisi menyadari bahwa murid-murid Yesus telah memetik sedikit biji-bijian gandum dan secara otomatis memakannya, mereka mempunyai kesempatan yang tepat untuk menuduh Yesus dan murid-muridnya melanggar hukum Taurat, hukum Musa. Dan mereka segera menghakimi Yesus dan murid-muridnya. Yesus tidak ragu-ragu. Ia dengan tegas mengingatkan mereka, "Tidakkah kamu baca bahwa ketika Daud dan teman-temannya lapar, mereka masuk ke rumah Allah, mengambil roti persembahan dan memakannya?" Berdasarkan hukum, hanya para imam yang boleh memakan roti itu. Yesus kemudian berkata lagi, "Anak manusia
adalah penguasa atas hari Sabat. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai raja, Daud menempatkan dirinya di atas hukum. Baik tindakan Daud maupun para murid melibatkan orang-orang saleh yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, namun melakukan apa yang baik dan menyelamatkan nyawa orang, yaitu makan untuk bertahan hidup karena lapar, tidak pernah merupakan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, baik Daud maupun murid-muridnya berada dalam semangat meskipun tidak sesuai dengan hukum yang tersurat. Dan Yesus juga berada di atas hukum. Anak manusia adalah penguasa atas hari Sabat. Yesus mempunyai wewenang untuk mengesampingkan hukum-hukum buatan manusia mengenai hari Sabat, khususnya sebagaimana ditafsirkan oleh orang-orang Farisi. Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa Yesus atau bahkan Tuhan dapat atau akan melakukan apapun yang ingin dilakukannya. Yesus tidak akan pernah menentang apapun yang menyangkut kebenaran dan kebaikan. Bersama Bapanya Dia adalah sumber segala yang benar dan yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin sebagian besar dari kita tidak suka jika orang lain mengamati perilaku, sikap, dan tindakan kita. Namun, kita sangat mudah untuk terjerumus ke dalam sikap itu. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa kita sedang menghakimi orang lain, kita dapat berhenti, merenung, dan kemudian melepaskan penilaian tersebut. Hari ini dan setiap hari, berusahalah untuk terus mempraktekkan sikap untuk tidak menghakimi. Jika kita memiliki sikap ini, hari-hari ini kita berjalan dengan penuh sukacita, dan kita mungkin lebih berbahagia dan hidup dengan santai. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas hukum dan aturan yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami lebih mengutamakan Engkau dan sesama dalam menjalankan hukum itu, agar kami boleh memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Engkau kami puji selalu, kini, dan untuk sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu,
dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.